Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nibro Sulmila dari kelas B25 dan pada hari ini kita akan belajar bersama tentang moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan disimak. Kita mulai dari definisi moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Dalam perspektif Islam, moderasi beragama adalah prinsip tawasud atau jalan tengah, kemudian tawazun atau seimbang, kemudian tasamuh alias toleran, dan kemudian iktidal yaitu adil. Sedangkan dalam perspektif kebangsaan, moderasi beragama adalah upaya untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman keyakinan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas tentang urgensi moderasi beragama. Urgensi yang pertama adalah untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Kemudian yang kedua adalah menjaga keharmonisan antar umat beragama. Yang ketiga adalah memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi fondasi penting dalam pendidikan karakter anak bangsa. Kemudian nilai-nilai moderasi beragama bagian 1. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi adalah menghargai perbedaan keyakinan, pendapat, dan juga budaya. Toleransi ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nilai toleransi yang berikutnya adalah anti kekerasan. Anti kekerasan ini dalam arti menolak kekerasan dalam menyampaikan keyakinan. Sebagaimana Rasulullah SAW yang berdakwah dengan kasih sayang dan perdamaian. Nilai-nilai moderasi beragama bagian kedua ini ada komitmen kebangsaan. Apa sih komitmen kebangsaan itu? Itu bisa diartikan sebagai setia pada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, penghargaan terhadap budaya lokal. Jadi, Islam itu datang merangkul budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Seperti apa? Contohnya adalah seperti tradisi Maulid Nabi, kemudian kegiatan tahlilan, acara halal bihalal, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas tentang moderasi beragama tadi, beserta urgensi dan lain sebagainya, kita juga perlu tahu bagaimana sih cara melakukan moderasi beragama atau apa sih contoh-contoh moderasi beragama itu. Jadi ini salah beberapa contoh implementasi dari moderasi beragama, diantaranya adalah yang pertama, kegiatan lintas agama. Kegiatan lintas agama ini meliputi bakti sosial, donor darah, kampanye damai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah diskusi lintas iman. Itu bisa dilakukan dengan seminar moderasi beragama dengan unit-unit kegiatan keagamaan yang lain. Dan yang ketiga, contoh implementasi di lingkungan keluarga itu dengan menanamkan nilai saling menghargai sejak dini, baik itu antara orang tua dan anak dan juga sebaliknya. Dan memberi contoh sikap moderat serta tidak menyebarkan kebencian. Lalu sebagai generasi muda, apakah dia berperan sih dalam moderasi beragama? Sangat berperan. Jadi generasi muda itu sangat banyak sekali perannya untuk moderasi beragama. Di antaranya adalah yang pertama, menjadi agen perdamaian di media sosial. Karena saat ini generasi muda yang mana yang tidak memiliki media sosial? Setiap generasi muda atau Gen Z itu pasti punya media sosial dan itu sangat berpengaruh untuk influence orang-orang yang lain. Yaitu makanya kita dari situ generasi muda itu sangat berperan untuk menjadi agen perdamaian di media sosial. Kemudian yang kedua, menyuarakan nilai toleransi dan keberagaman. Nah, cara menyuarakan nilai toleransi ini juga bisa dari media sosial tersebut melalui konten-konten media sosial ataupun juga bisa langsung terjun dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah menyaring dan menyebarkan informasi keagamaan yang moderat. Nah, ini berarti masih berkaitan dengan poin yang sebelumnya. Jadi setelah generasi muda itu mendapatkan informasi apapun itu, maka sebagai generasi muda itu berperan untuk menyaring dan menyebarkan informasi keagamaan yang moderat, yang benar-benar saja yang disebarkan. Kemudian yang terakhir adalah dengan terlibat dalam kegiatan sosial lintas iman. Sebagai generasi muda itu adalah waktu emas atau waktu yang baik untuk berkegiatan sosial lintas iman. Selanjutnya kita membahas mengenai strategi menangkal radikalisme digital. Ya, karena rentannya masyarakat terkena radikalisme digital, maka dari itu kita harus punya strategi bagaimana cara menangkal radikalisme digital tersebut.
Yang pertama adalah dengan cara literasi digital dan keagamaan sejak dini. Jadi sejak usia dini kita harus dibekali dengan ilmu literasi digital dan keagamaan yang erat. Kemudian yang kedua adalah penguatan kurikulum moderasi beragama di sekolah dan kampus. Jadi bagaimana caranya lembaga dan pemerintah itu bekerja sama untuk saling menguatkan kurikulum moderasi beragama di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus agar generasi kita nanti itu tidak sampai terkena radikalisme digital. Kemudian yang ketiga adalah penguatan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan. Nah ini tadi yang saya bilang bahwa lembaga keagamaan itu sangat penting, baik itu sekolah atau lembaga keagamaan yang lainnya. Dan juga peran tokoh agama, karena tokoh agama ini adalah seseorang yang menjadi panutan oleh masyarakat. Dan yang keempat adalah mendorong dakwah yang ramah, damai, dan membangun. Karena di era sekarang itu banyak sekali dakwah-dakwah yang disalahgunakan. Bukan dengan cara yang ramah, bukan dengan cara yang damai, dengan cara menghina satu sama lain. Maka dari itu kita sebagai generasi muda atau sebagai masyarakat yang beragama, yang moderat, kita harus mendorong dakwah yang ramah, damai, dan membangun. Dari apa yang kita bahas pada hari ini dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama itu bukanlah sekedar wacana, tetapi yang harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Kemudian dengan bersikap moderat kita bisa hidup berdampingan dalam damai. Dan yang terakhir adalah mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah. Pelajaran pada hari ini menerangkan bahwa sikap moderat dalam beragama itu bukan hanya sekedar konsep, melainkan prinsip hidup yang harus dipegang teguh oleh setiap individu, termasuk saya sendiri sebagai guru di madrasah diniyah. Dalam keseharian, saya itu dihadapkan dengan beragam latar belakang siswa dan masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda-beda. Nah, moderasi beragama ini mendorong saya untuk tidak bersikap ekstrim dalam menilai, tidak cepat menghakimi, dan selalu berusaha memahami setiap perbedaan dengan bijak. Jadi mari kita bersama-sama menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara ilmu, tetapi juga dewasa dalam menyikapi keberagaman dan menjadi pelopor perdamaian. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.